pernah ceritanya Gusmus itu, Mbah Bisri itu waktu ngaji dengan Kiai Khalil Kasingan, itu hanya ngaji satu ilmu saja, yaitu Alfiyah. Dan sudah jelas Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Saya terus terang tersentuh sekali oleh pesan terakhir Ibu Mas Rian ya. Saya mengamini seluruh yang beliau katakan dan pengalaman beliau itu bagi saya suatu bukti bahwa ya doa itu sesuatu yang menakjubkan. Jadi ya ini mungkin klise ya, tapi saya berbicara dan mendengar Bu Mas itu berkali-kali, tetapi apa yang beliau katakan itu menurut saya menyentuh sekali karena beliau mengatakan bukan dari kitab, tapi dari pengalaman itu. Jadi doa dan bersandar kepada Allah itu menurut saya kunci terpenting di dalam termasuk di dalam ini menghidupkan kembali tradisi tekstual kita ini. Saya ingin men-share atau berbagi di sini ajaran yang selalu saya dengar dari Gusmus ya. Gusmus itu selalu mengatakan begini. Ketika banyak anak-anak muda itu berdiskusi dan resah mengenai keadaan dalam NU karena satu dan lain hal begitu, beliau selalu mengatakan ya boleh kita ini galau atau peduli terhadap apa yang terjadi di NU atau apapun lah ya, atau ya kita kan masih banyak kekurangan-kekurangan di sana sini itu, tetapi jangan terlalu ngoyo atau ngotot ya, karena ada yang NU itu ono sing duwe, itu istilah Gusmus. NU itu ada yang punya siapa ya? Gusti Allah. Nah, ini bukan berarti kita pasif tidak bekerja, tetapi ketika kita bekerja itu penuh dengan kesadaran penuh bahwa ada faktor di luar ikhtiar kita dan itu menentukan sekali. Dan saya kok yakin sekali ya. Kadang-kadang kan banyak teman mengeluh ya, ini tradisi pesantren ini kan ilmunya banyak, tapi kok kenapa tidak muncul ya di medsos, di segala macam. Kenapa kalah dengan kelompok-kelompok lain gitu. Ya saya mengerti kegalauan teman-teman ini dan saya juga setuju. Tetapi saya memakai ilmunya Gusmus tadi itu. Nggak usah khawatir. Karena sesuatu itu kalau bernilai, walaupun misalnya tidak dikemas dengan menarik, tentu saja akan lebih bagus kalau dikemas dengan menarik. Tapi tanpa kemasan pun akan keluar pelan-pelan itu. Saya itu yakin sekali. Dan sekarang mulai kelihatan itu. Ilmunya para ulama di pesantren itu, walaupun kelihatannya tidak akademis, tidak ditulis di jurnal ilmiah misalnya kan, tetapi pelan-pelan itu akan muncul ke permukaan dan orang tahu, oh ini sejatinya ilmu, tradisi pengetahuan dan tradisi ilmu yang sesungguhnya itu ya ini gitu loh. Walaupun nggak pakai medsos yang canggih seperti kelompok lain gitu, tetapi pelan-pelan akan muncul ke permukaan itu. Karena ilmu yang dari tradisi pesantren ini itu kan gak akan pernah habis. Gak akan pernah habis itu, karena banyak sekali. Gak bisa dihabiskan, sampai kiamat itu gak akan habis. Selalu akan ada. Makanya gak usah khawatir. Tentu saja kita harus berusaha memperbaiki kemasan-kemasan kita. Tapi menurut saya, jangan terpukau oleh kemasan. Kemasan itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang primer. Sekeren-kerennya kemasan, kalau isinya itu nggak keren, itu dia hanya bertahan viral itu ya setahun, 2 tahun, 3 tahun, paling jauh 5 tahun. Setelah itu kehabisan energi dia, bensinnya habis. Setelah habis udah nggak akan ada orang ingat itu. Tetapi tradisi pesantren, ilmu pesantren ini sampai kiamat pun itu nggak akan habis bensinnya, karena begitu banyak sekali itu. Jadi nggak usah khawatir. Meskipun ini saya tidak mengendori teman-teman untuk bekerja berdakwah di medsos, enggak, itu penting semua, tetapi jangan terlalu menganggap kemasan itu utama. Itu yang wajib itu isi, kemasan itu ya paling jauh mustahab, sunnah lah ya. Yang wajib itu isinya, kuasai isinya sebaik-baiknya. Mbah Bisri Mustafa itu ayahnya Gusmus itu dulu pernah ceritanya Gusmus itu, Mbah Bisri itu waktu ngaji dengan Kiai Khalil
Kasingan itu hanya ngaji satu ilmu saja, yaitu Alfiyah. Ketika Mbak Bisri itu mau ikut ngaji Ihya, itu dilarang oleh gurunya. Ketika mau ngaji Ihya sudah siap-siap itu dimarahi loh. Kamu ngapain kok ikut-ikut ngaji di sini? Ihya bukan untuk kamu. Kamu ngaji Alfiyah saja. Jadi Kiai Bisri itu hanya ngaji Ihya saja selama mondok dengan Kiai Khalid, enggak ngaji yang lain. Begitu sudah dapat kitab Alfiyah, semua ilmu dapat semua. Makanya tadi kalau ada kata sanad itu, menurut saya sanad itu sebetulnya bukan sekedar setiap ngaji khatam dapat sanad, bukan itu. Sanad itu artinya adalah jenengan berguru dengan kiai yang jelas silsilah ilmunya, ya. Terus sampean mendalami satu fan sampai mendalam, sehingga ketika mendalami satu fan menguasainya, fan-fan yang lain akan terkuasai. Karena ini pesan guru saya, man tabakhara fi fan dan wahidin tabakhara fi sairil funun. Barang siapa yang mendalam penguasaannya atas satu fan saja, itu yang lain kena semua. Ini beda dengan generasi sekarang, baca banyak sekali tapi nggak ambiar semua karena nggak mendalam. Jadi man tabakhara fi fannin wahidin tabakhara fi sairil funun. Barang siapa yang mendalam ilmunya seperti lautan, seperti samudera, dalam satu bagian saja, satu fan saja, itu semuanya akan kena. Dan itu dibuktikan oleh Mbak Bisri Mustafa itu. Ngaji Alfiyah khatam sampai khatamnya itu, sampai beliau itu Alfiyah itu bisa dari belakang ke depan, itu dibalik, sungsang. Jadi bukan dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Bahkan dari depan ke belakang balik lagi. Jadi itu sampai mendalamnya begitu. Setelah itu semua ilmu dikuasai. Makanya nggak usah khawatir soal kemasan ini itu, karena kedalaman tradisi ilmu pesantren itu luar biasa. Ini harus kita rawat, ya, kita hargai dan kita sebarkan pelan-pelan. Itu walaupun sekarang nggak viral, itu nanti dalam jangka panjang itu viral. Viral kita itu umurnya panjang. Karena kalau viral sekarang itu kayak hashtag itu loh. Hashtag itu viralnya paling 7 menit apa ya. 1 jam udah hilang itu. Itulah ciri khas orang sekarang ini. Viral ilmunya hanya 1 jam. Sementara ilmunya Mbah Hasyim Asy'ari itu viralnya itu sepanjang dari sejak dulu sampai sekarang. Nggak habis-habis viralnya itu. Kenapa? Karena mutunya tinggi sekali. Walaupun kemasannya mungkin deso dan nggak keren gitu ya. Tapi viralnya itu panjang sekali. Nggak usah pesimis. Tradisi kita itu kaya, asal kita belajar terus ya, menguasai tradisi ini. Jangan dilupakan itu. Saya kira itu. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan dalam pembicaraan saya, dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.